Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita melanjutkan pelajaran kita tentang tauhid. Dan kita masuk pada kesempatan ini pembahasan tentang ibadah. Kita ingin memahami pada pelajaran kali ini apa makna daripada ibadah. Materi ini kita coba mengambil ya dari kitab Al-Fiqhu Al-Islami yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri hafizahullahu ta'ala. Memahami tentang ibadah ini sangat penting, maka beliau hafizahullahu ta'ala mulai dengan menjelaskan makna ibadah. Ibadah ya, alladzi yastahiqul ibadah huwa Allah wahdah. Wal ibadatu tutlaqu ala syai'ain. Yang paling wajib dan paling berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah ini karena begitu penting, banyak orang yang tidak memahaminya sehingga terkadang jatuh pada perkara-perkara yang bisa merusak daripada makna ibadah tersebut. Yang pertama adalah at-ta'abbud. Ya, at-ta'abbud. Apa yang dimaksud dengan at-ta'abbud ini? Huwa tadhallul lillahi azza wa jal bi fi'li awamirihi. At-ta'abbud ini adalah merendahkan diri untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan apa yang diperintahkan. Ya. Wajtinabu nawahihi mahabbatan lahu wa ta'ziman. Dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang dengan penuh kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan at-ta'abbud, yaitu bagaimana seseorang bisa merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan dirinya dengan jalan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan larangannya, dan itu dilakukan karena kecintaan dan juga pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, al-muta'abbad bihi wa yastamilu kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah kad-du'a. Ya, yaitu apa yang dilakukan dalam proses ibadah itu, atau perbuatannya, atau apa yang masuk dalam kategori ibadah ini, yaitu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini makna ibadah ya yang cukup lengkap. Ini mencakup ya segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini batasannya. Wa yardahu, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minal aqwali, dari perkataan ya, perkataan
wal a'mali, dan perbuatan al-zahirah wal batinah kad-du'a, yang lahir maupun yang batin. Ya, contohnya doa, zikir, salat. Nah, ini hal-hal yang sifatnya lahir dan batin. Wal mahabbah, ya, dan rasa cinta, ya, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Fassalatu matalan ibadah, ya, salat adalah ibadah. Wa fi'luha ta'abbudun lillah, dan melaksanakan salat itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fana'budullaha wahdahu bitadhalluli lahu, maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan merendahkan diri, mahabbatan lahu, kemudian dengan rasa kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'ziman, dan mengagungkannya, wa ta'ziman lahu, wa la na'buduhu illa bima syarra. Ya. Kita tidak beribadah kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita fahami bahwa dalam beribadah ini kita tidak boleh palingkan kepada siapapun. Ya. Karena konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, konsekuensinya adalah betul-betul hanya mengarahkan segala bentuk ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita memaknai daripada ibadah itu dengan makna yang lengkap, bahwa segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, baik perkataan, perbuatan, ya, ataupun perasaan, ya, dari jenis ibadah mahabbah misalnya, lahir dan batin, itu semua tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mengetahui, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa peribadatan itu hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, di surat Az-Zariyat ayat 56, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting supaya kita tidak keliru dalam kehidupan ini dan tidak terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita melihat ini, bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibangun di atas dua pokok yang penting, yaitu kecintaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, jadi mahabbah at-tam, ya, kecintaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita melakukan ibadah itu atas dasar cinta, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pokok yang kedua adalah, ya, dzullut tam, ya, artinya perasaan hina, ya, perasaan rendah, serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita hanya mengabdikan diri kepada Allah.